everyone, my name is Rehan Davari Vandra. Triangle is a flat shape that has three sides and three angles. Saya sedang memegang benda berbentuk segitiga. Ada banyak benda segitiga di kehidupan sehari-hari kita. Beberapa contohnya yaitu klip kertas, penggaris, dan juga rambu lalu lintas. Segitiga sama kaki memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang. Rumus mencari keliling segitiga adalah keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi, cara mencari kelilingnya yaitu misalnya sisi bagian bawahnya adalah 20 cm dan sisi samping kiri dan juga samping kanannya 15 cm. Tinggal kita jumlahkan saja sisi-sisinya. Jadi 20 ditambah 15 tambah 15, maka hasilnya adalah 50 cm. Jadi itulah cara mencari keliling segitiga. Belajar tentang eksponen dasar, yaitu bilangan pangkat eksponensial. What's the cool name? Nama lainnya bilangannya yang berpangkat eksponen. So what is it sebenarnya? Misal di sini ada angka 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada berapa angka 2-nya? Ada 4. Kalau ditulis dalam bentuk pangkat adalah 2 pangkat 4. Contoh lain, 3 kali 3 kali 3. Kalau ditulis dalam bentuk pangkat adalah 3 pangkat 3. Sama seperti yang tadi. So a power is how many times the number. Kalau pakai bahasa matematikanya, misal ada bilangan X pangkat N sama dengan X kali X kali X kali X kali X kali X sampai seterusnya sebanyak N. Jadi totalnya si X-nya sebanyak N. Sekian materi dari saya, Regina Desa Fitri, pamit undur. Rumus teorema Pythagoras. Bunyi dari teorema Pythagoras menyebutkan bahwa sebuah segitiga siku-siku dengan penanda ABC, maka sisi kemiringannya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Berikut ini adalah cara untuk menghitung segitiga siku-siku dengan rumus teorema Pythagoras. 1. Mencari sisi kemiringan. We must use the following formula to find the slope side. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 2. Mencari sisi alas. If you want to find the best side, you have to use the formula. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. 3. Mencari sisi tinggi atau samping. If you want to find the height side, you have to use the formula. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau dapat diartikan bahwa A sisi tinggi, B sisi alas, dan C sisi miring. I think that's all for me. Saina Agnesuri. Saya Saskia Nisa Kirana, biasa dipanggil Nisa. Here I am holding a cone-shaped object. What is cone is it? Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang beralaskan lingkaran yang dikelilingi oleh selimut kerucut yang meruncing ke atas. Kalian tahu nggak sih apa aja contoh benda berbentuk kerucut? Nah, di sini ada topi pesta ulang tahun yang sering kita pakai di acara ulang tahun. Lalu ada topi caping, nasi tumpeng, dan grafikon. Nah, itu tadi beberapa contoh benda berbentuk kerucut. Sekarang, yuk kita cari tahu volume kerucut. Kita umpamakan topi pesta ini memiliki jari-jari 9 cm dan juga tinggi 14 cm. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali pi r kuadrat dikali p. Penyelesaian 1/3 dikali 22/7 dikali 9 dikali 9 dikali 14. 3 itu bisa dicoret dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan 2. Dan 7 bisa dibagi 14. 14 bagi 7 sama dengan 2. Hingga ditemukan 22 dikali 2 dikali 9 dikali 2 sama dengan 22 dikali 36 sama dengan 792 cm3. Semuanya, perkenalkan nama saya dari Haratul Aisy. Saya berasal dari Semen Ruang 6. I will explain the square element material. It is stated that a square or square is a flat shape whose four sides are the same length. Not only are the sides the same size, a square also has the same angle on each side. Unsur-unsur persegi diantaranya yaitu sisi persegi ABCD, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD, atau bisa disebut 4 sisi yang memiliki ukuran sama panjang. Sudut persegi ABCD yaitu A, B, C, dan D memiliki besaran yang sama yaitu 90 atau sudut siku-siku. Diagonal persegi ABCD adalah AC dan BD, dan hanya terdapat 2 buat di setiap persegi.
Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Contoh soal sebuah bangun datar persegi memiliki ukuran sama panjang sisi 10 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Jawabannya L sama dengan S kali S. L sama dengan 10 cm kali 10 cm. L sama dengan 100 cm. Jadi, luas persegi tersebut adalah 100 cm. Nah, seperti itu cara menghitung luas persegi. Dengan saya Ritla Aura Rachman. Di sini saya sedang memegang buku yang berbentuk persegi panjang. Rectangular shape object are not only book, but also pencil box, tissue box, ruler, and so on. Nah, di sini persegi panjang itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Kalian tahu nggak sih apa rumus persegi panjang? Rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Anggap saja di sini panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm. Kita akan kalikan keduanya. Yang perlu kalian tulis terlebih dahulu adalah diketahui panjang sama dengan 8 cm dan lebar sama dengan 4 cm. Di bawahnya tinggal kita kalikan 8 dikali 4 sama dengan 32 cm persegi. Jadi itu luas persegi panjang. Hello, my name Zahra Malika Salsabila. You can call me Zahra. There is a branch of mathematics that study the application of mathematical concept in the social life, such as in the fields of economy, geography, and sociology, namely the sense of social arithmetic. Aritmatika sosial sangat berguna untuk membantu kita dalam memecahkan permasalahan sehari-hari, seperti menghitung harga pembelian dan penjualan, menghitung persentase untung dan rugi, menghitung potongan harga, dan yang terakhir menghitung bruto, neto, dan tara. Oleh karena itu, kita sangat butuh untuk mempelajari aritmatika sosial. Saya ambil contoh untuk memecahkan permasalahan, yaitu menghitung bruto, neto, dan tara menggunakan aritmatika sosial. Adapun rumus hubungan antara bruto, neto, dan tara yaitu bruto sama dengan neto ditambah tara jika kita ingin mencari bruto atau yang bisa disebut berat kotor. Neto sama dengan bruto dikurang tara untuk mencari neto atau berat bersih. Tara sama dengan bruto dikurang neto untuk mencari tara atau yang bisa dibilang hanya berat dari kemasannya saja. Berikut contoh menghitung bruto, neto, dan tara. Contoh soalnya seperti ayah membeli 1 karung gula pasir tertulis bruto 100 kg, tara 2% dengan harga 1 juta rupiah lalu dijual kembali. Gula pasir tersebut dijual dengan harga 14.000 per kilo. Berapakah keuntungan perdagangan tersebut? Mari kita jawab bersama. Diketahui bruto sama dengan 100 kilo dan persentase tara 2%. Oleh karena itu nilai tara adalah 2% dikali 100 kilo sama dengan 2 kilo. Dengan demikian, neto sama dengan 100 kilo dikurang 2 kilo sama dengan 98 kilo. Harga penjualannya adalah 14.000 dikali 98 kilo sama dengan 1.372 rupiah. Jadi keuntungannya adalah 372.000 rupiah. Terima kasih. Saya Tia Rahmadani. I will explain the formula for trigonometry. See how to do it as follows. Di trigonometri kita mengenal 3 hal utama. 1. Sin sinus, 2. Cos cosinus, 3. Tan tangen. Sekarang pertanyaannya dari mana kita dapat sin cos tan? Well, the answer is from a right triangle. First, we want to name the sides of the triangle. Sisi bawah adalah sisi depan, sisi kanan adalah sisi miring. Dan yang terakhir adalah sisi kiri kita namakan samping. Apa sebenarnya arti dari sin cos tan? Sin adalah depan per miring, cos artinya samping per miring, tan ada artinya depan per samping. Sin depan per miring 3/5, cos samping per miring 4/5. Tan depan per samping 3/4. Bersama saya, Sagita. Transformasi geometri adalah informasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi
posisi besar dan bentuknya sendiri yang diakibatkan karena translasi, dilatasi, transformasi yang bersesuaian, magnetis, rotasi, refleksi, perubahan skala, dan komposisi dua transformasi. The types of geometric transformation are divided into four types, namely transformation, reflection, rotation, and latation. What are the differences between these four types or transformation? The rolling is a review. Nama saya Sinta, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Apa itu? Bentuk eksplisit adalah bentuk persamaan garis lurus dituliskan dengan Y sama dengan MX tambah C, di mana X dan Y merupakan variabel sedangkan M dan C adalah konstanta. Dalam hal ini, M sering disebut koefisien arah atau gradien dari garis lurus. Sehingga untuk garis yang persamanya, Y sama dengan 2, X tambah 1 dengan gradien M sama dengan 2. Bentuk implisit di mana persamaan Y sama dengan 2 kali tambah 1 dapat diubah ke bentuk lain, yaitu 2X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Jadi bentuk umum lain dari persamaan garis lurus dituliskan dengan A kali tambah BY sama dengan tambah C sama dengan 0. Sementara itu, untuk mencari persamaan garis lurus sendiri terdapat dua cara. Pertama, jika gradien diketahui dan garis melalui satu titik. Kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Berikut rumus persamaan garis lurus. 1. Diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis, maka Y kurang Y pangkat 1 sama dengan M. Buka kurung X kurang X pangkat 1 tutup kurung. Diketahui dua titik